bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada siang ini saya bersama dengan Bapak Suryanto Ramlan berada di Pondok Tambak Beras Jombang, tepatnya di Pondok Al Usmani Bakhru Jombang. Yang siang ini kami sengaja ingin mewawancarai Bapak Suryanto Ramlan sebagai narasumber tentang sejarah Kota Jombang. Sebetulnya Jombang itu seperti ini mendapat predikat kota santri itu asal usulnya seperti apa. Nanti silakan disimak dengan seksama. Bila perlu juga dicatat bahwa ini adalah momen yang sangat penting untuk merekam masa-masa lalu yang sudah dimasukkan dalam memorinya Bapak Suryanto dalam benak pikiran beliau. Sekian puluh tahun, ya usia sudah 72 tahun, tentu sudah kenyang dengan pengalaman dan panjangnya kehidupan. Di situ beliau banyak menyimpan nilai-nilai sejarah yang perlu kita angkat. Hidup kita ini tidak lepas dari masa lalu, tetapi belakangan orientasi pembangunan banyak berorientasi pada masa akan datang, mempersiapkan masa-masa akan datang, sehingga sedikit terabaikan persoalan-persoalan ataupun nilai-nilai khazanah masa lalu hampir tidak begitu diungkap. Ini barangkali memang membutuhkan keseriusan kita semuanya bagaimana menseimbangkan pengetahuan masa lalu sekaligus mempersiapkan pengetahuan masa akan datang. Hanya mempersiapkan masa akan datang saja khawatir juga lupa masa sejarah yang lalu, hanya melakukan satu membanggakan masa-masa lalu saja tanpa mempersiapkan masa akan datang juga akan bincang, tentu akan menjadi peradaban yang berat. Maka disinilah kami sekaligus menghadirkan beliau Bapak Suryanto Ramlan, beliau tinggal di Jombang, kelahiran dari Banyumas, melalang buana di Kota Bali atau di Pulau Dewata puluhan tahun di Kota Bali. Maka nanti insya Allah beliau akan menjelaskan tentang bagaimana sejarah Kota Jombang sehingga sampai saat ini mendapatkan predikat kota santri, asal usulnya seperti apa dan bagaimana hubungannya dengan Mbah Yasrehah dan seterusnya. Untuk itulah marilah kita mulai pertemuan ini dengan bacaan umum kitab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah pada kita semuanya, meridhoi dan akan menumbuh kembangkan di semua generasi yang akan datang cinta masa lalu, cinta pejuang-pejuang dahulu, sejarah masa lalu sehingga tidak dianggap sebagai jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah sya'ullah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, sekilas saya sampaikan bahwa siang ini Pak Suryanto Ramlan akan memberikan penjabaran tentang sejarah Kota Jombang. Marilah kita ikuti bersama. Nanti di tengah-tengah ada pertanyaan, silakan. Monggo kepada Bapak Suryanto Ramlan diaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa salatu wa salam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadan nabiyyan wa rasulan amma ba'du. Terima kasih kepada Abah yang pimpinan Pondok Pesantren Tambak Beras, yang saya anggap anak-anak saya ya, dan saya sangat mendapatkan satu karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa saat ini saya bisa berjumpa dengan para santri-santri yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik dari Pondok Pesantren Tambak Beras. Mudah-mudahan kecantikan dan kegantengannya ini diikuti dengan jeniusitas atau kecerdasan yang luar biasa. Nah, di samping itu juga saya juga merasa rindu sebetulnya. Saya berasal dari Banyumas, Jawa Tengah, di mana keluarga besar saya adalah muslim yang taat dari kelompok Nahdien. Ya. Itu banyak sekali saudara-saudara saya, teman-teman saya yang pada tahun 60-an, 1960-an, banyak yang belajar atau menuntut ilmu di Pondok Pesantren Tambak Beras. Tapi saya sendiri hanya mendengar nama, dan ternyata setelah umur 72 tahun saya bisa benar-benar ada di wilayah yang mulia ini, yang suci ini, yaitu wilayah Pondok Tambak Beras. Lalu bagaimana? Kok kelihatannya sangat ganjil ya? Suatu pondok kok namanya sederhana sekali, Tambak Beras. Apa mana Tambak Beras? Nah, ini ada sejarahnya nanti. Ternyata itu merupakan kondisi yang memang objektif, kondisi yang sebenarnya dari wilayah Pondok Pesantren ini, sehingga melahirkan istilah Pondok Tambak Beras. Untuk itu, Pondok Tambak Beras ini adalah merupakan cikal bakal, kalau dilihat dari sejarahnya, cikal bakal dari adanya Pondok Pesantren di Jombang, yaitu sekitar abad atau tahun 1800-an, abad ke-18. Itu pertama-tama adalah berdiri Pondok Selawe. Pondok Selawe, siapa pendiri Pondok Selawe nanti akan diterangkan kronologi dan silsilahnya. Yang intinya adalah bahwa pendiri Pondok Selawe tidak terputus atau tidak merupakan bagian yang terpisah dari sejarah Mojopahit. Dan sejarah Mojopahit tidak terpisah dari sejarah Jombang, yaitu sejarah Empu Sendok, di mana Empu Sendok itu adalah pendiri kerajaan di Jombang, di Tembelang, tahun 929 Masehi. Jadi sebelum Jawa Timur ada kerajaan Mojopahit, kerajaan Kauripan, kerajaan Kediri, di Jombang sudah berdiri satu kerajaan yang besar, namanya Kerajaan Medang, kelanjutan dari Kerajaan Mataram di Jawa Tengah. Yang mendirikan adalah Empu Sendok, pertama-tama di Tamlang. Tamlang itu diartikan oleh para sejarawan adalah Tembelang. Nah, ini bukan legenda, tapi didukung oleh prasasti-prasasti yang ada. Di antaranya adalah prasasti yang masih ada di daerah Tembelang, banyak sekali nanti akan saya sampaikan. Salah satu contohnya adalah yang layak kita menjadi tonggak awal mendalami sejarah Jombang adalah ada namanya prasasti Watu Gilang. Watu Gilang secara bulan di desa Mojo Krapak, dusunnya Dusun Gilang, Kecamatan Tembelang, ya, Jombang. Nah, ini kalau ini kita korelasikan dengan perjalanan budaya dan perjalanan sejarah, kok sampai sekarang Jombang memiliki satu dimensi,
memiliki satu bentuk dengan istilah kota santri. Kota santri. Nah ini dapat kami abstraksikan. Saya bacakan saja bahwa Jombang ya, bukanlah sebuah kota atau sebuah daerah yang tanpa bentuk. Bukanlah kalau kita mau keren, atau the city is no dimension. Suatu kota yang bukan tanpa bentuk, tapi memiliki bentuk yang unik dan memiliki bentuk yang nyata. Apa bentuk yang nyata? Atau dimensinya Jombang itu apa? Dimensinya Jombang adalah sebagai kota santri, ya, sebagai kota santri yang memiliki riwayat sejarah sangat panjang dari zaman kerajaan sampai zaman kekinian, zaman republik. Itu sejarah Jombang sehingga melahirkan satu dimensi ya, sebagai kota santri itu merupakan perkembangan sejarah dan budaya. Nah, kemudian bagaimana proses awal daripada sejarah mengapa Jombang menjadi kota santri yang kurun waktunya sangat panjang dari abad ke-9 hingga sampai sekarang, mungkin hampir 500 tahun lebih, Pak. Proses perkembangan budaya menjadi kota santri dari zaman kerajaan. Kerajaan Mataram kuno atau Medang yang ada di Tamlang itu didirikan oleh seorang empu, yaitu Empu Sendok. Empu analog dengan ahli pikir atau ahli agama atau ahli ilmu. Mungkin kawan-kawan kita akan bisa mengilustrasikan dengan ulama, ahli agama, itu resi. Jadi inilah yang menjadi cikal bakal daripada pada intinya Jombang ini merupakan layak dan menjadi tempatnya para ahli ilmu. Nah, ilmu era kerajaan berbentuk pasraman. Kalau sekarang menjadi pondok pesantren. Muridnya di dalam pasraman atau pondok muridnya waktu itu disebut dengan cantrik. Ya, maka ada istilah cantrik Jono Loko. Siapa yang pernah suka menonton wayang, itu ada istilah cantrik Jono Loko. Cantrik itu artinya murid sekaligus adalah abdi daripada guru itu. Jadi tidak hanya sekedar murid, ya, tapi sekaligus abdi daripada guru. Ya, jadi itu cantrik. Ya, kemudian istilah Jono Loko asal kata dari jenane dan loka. Jenane itu kecerdasan atau ilmu, dan loka itu tempat. Jadi cantrik Jono Loko mengandung arti tempat menuntut ilmu. Itu intinya seperti itu. Kemudian Jombang juga merupakan satu awal pertama dipergunakannya secara resmi menjadi bahasa kerajaan waktu itu, yaitu huruf Caroko, huruf Jawa Kawi, Wono Coroko, ya, dan bahasa Jawa Kawi oleh Empu Sendok. Sebelumnya ketika di Jawa Tengah, Mataram Jawa Tengah belum dipakai huruf Caraka, masih huruf Pallawa dan Dewanagari yang aslinya dari India. Tapi setelah Empu Sendok mendirikan kerajaan di Temlang, itu menggunakanlah bahasa Jawa dengan secara resmi sebagai bahasa keraton atau kerajaan. Itu inti bahwa Empu Sendok membawakan satu marwah atau sifat kejeniusan yang wujudnya adalah kerajaan. Jadi kerajaan yang jenius. Selanjutnya perjalanan sejarah dari Empu Sendok. Empu Sendok menurunkan, generasinya, Empu Sendok menurunkan dua putranya. Yang pertama adalah Sri Isana Tunggawijaya. Sri Isana Tunggawijaya menurunkan Makuta Wangsa Wardana. Makuta Wangsa Wardana menurunkan dua anak, yaitu yang
pertama perempuan namanya Mahendradatta. Yang nomor 2 adiknya adalah Dharmawangsa. Jadi ini keturunan dari Guru Sendok. Nah, Mahendradatta atau nama dalam sejarah juga disebut Sri Priya Gunapatmi itu dinikah dengan Raja Bali namanya Raja Udayana. Nah, itu memiliki 3 orang anak. 1 Erlangga, yang kedua Marakata, yang ketiga anak bungsu. Jadi ini adalah putrinya Putri Jombang. Kalau begitu Putri Jombang cantik sekali ya, Pak. Sampai Raja Bali aja tertarik. Gitu keren. Nah ini justru tidak hanya menjadi permaisuri, justru yang mengendalikan pemerintahan di kerajaan Bali kuno yaitu kerajaan Udayana, Warmadera waktu itu justru Mahendradatta, ibunya Erlangga. Kemudian karena Mahendradatta menjadi raja istri atau istrinya Udayana di Bali, maka yang meneruskan kerajaan dinasti Isana, yaitu dari Guru Sendok menurunkan dinasti Isana, itu Dharmawangsa. Dharmawangsa berarti raja keempat dari kerajaan Medang dari Guru Sendok. Nah, mengambil menantu ponakannya sendiri yaitu Erlangga. Erlangga yang di Bali ponakannya sendiri diambil menantu. Kemudian ketika pernikahan Erlangga dengan putrinya Dharmawangsa terjadi pemberontakan Wurawuri dari Cepu. Akhirnya kerajaan Medang waktu itu kerajaannya istananya sudah pindah dari Tambelang ke Watu Galuh. Giwak ya, Pak. Watu Galuh gitu. Dharmawangsa di sana. Kemudian Erlangga selamat. Menyelamatkan ke Gua Made di Kabuh, ya, kemudian meneruskan pelariannya sampai ke Penanggungan, alas Penanggungan. Kemudian di Penanggungan melakukan satu konsolidasi, mengumpulkan teman-temannya atau punggawa-punggawa yang setia, membangun satu kekuatan prajurit, kekuatan pasukan untuk merebut kembali kerajaan Medang yang dikuasai oleh Wurawuri. Akhirnya Wurawuri si pemberontak ini dikalahkan dan terbunuh. Namun Erlangga tidak meneruskan membuat istana di Walugaluh, tapi mendirikan istana sendiri di Kauripan. Maka dikenal dengan kerajaan Kauripan. Nah, kerajaan Kauripan perkembangannya ya setelah Erlangga tua itu dipecah menjadi 2. Dengan pertolongan atau nasihat dari seorang resi yaitu yang ahli ilmu dan ahli agama yaitu namanya Resi Baradah ya, dari Lematulis Kediri itu membagi 2 kerajaan Kauripan menjadi kerajaan Penjalu dan Jegolo. Penjalu dan Jegolo. Ini kakak adik ini yang di Penjalu dan yang di Jegolo ini kakak adik. Tapi terjadi perselisihan, hanya ada jalan yang untuk menyatukan kembali Jegolo dan Penjalu, yaitu yang kita kenal dengan istilah Cerita Panji Asmoro Bangun. Itu pernikahan Putri Penjalu dengan Pangeran Jegolo. Bersatulah kembali Penjalu dengan Jolo menjadi kerajaan Doho. Di kemudian hari muncul pangeran dari keturunan Kediri dari Prambanan datang ke sini mendirikan kerajaan Kadiri dan sekarang menjadi Kediri itu di sebelah barat Kalibata. Situsnya ada di kaki Gunung Wilis, ya, itu di Watu Klotok, Bata Putih ada situsnya di sana. Itu perjalanannya. Jadi dari Tembelang sampai ke Kerajaan Doho. Sampai akhirnya kerajaan Kediri mengalami puncak jayaan intelektualitas di era kerajaan Kediri itu berkembang pesat, kebudayaan berkembang pesat, yaitu eranya Prabu Joyoboyo. Banyak sekali kitab-kitab, gubahan-gubahan yang ditulis oleh para resi dan empu era Joyoboyo. Antara lain kitab Mahabharata, Arjuna Wiwaha, kitab Krisnayana dan lain sebagainya. Itu perkembangan kebudayaan di era Kediri sangat memuncak.
Tapi akhirnya Kerajaan Kediri dalam perjalanannya secara dihancurkan atau diserang oleh Ken Arok ya, tahun 1222. Itu diserang oleh Ken Arok, dan waktu itu Raja Kediri yang terakhir adalah Kertajaya kalah dan meninggal. Kemudian Kediri di bawah ditaklukkan oleh Busedok, dan Busedok menyatakan diri mendirikan negara Singosari. Nah, jadi Kediri di bawah naungan Singosari. Itu perjalanannya. Kemudian perjalanan Singosari berkembang sampai 3 generasi, yaitu generasi yang keempatnya, yaitu Raja Kertanegara, raja terbesar di daerah Singosari, itu diserang oleh Jayakatwang ketika Kertanegara ini sedang mengirim pasukan ke luar pulau untuk menyatukan wilayah-wilayah Nusantara. Konsepnya adalah doktrin Cakrawala Mandala. Cakrawala itu pandangan, yaitu pemikiran dasar, Mandala itu wilayah. Jadi pemikiran dasar wilayah, bahwa wilayah Nusantara ini harus disatukan menjadi satu kekuatan pertahanan untuk menghadapi kemungkinan adanya serangan tentara Mongol dari atau Kublai Khan. Itu Cakrawala Mandala. Nah, kemudian kesempatan, peluang di mana prajurit Singosari sedang dikirim keluar, maka penjaga yang di lingkungan keraton sedikit. Disitulah digunakan oleh Jayakatwang untuk menyerang Kertanegara. Akhirnya Kertanegara meninggal dan Singosari runtuh. Tetapi menantunya Kertanegara, Raden Wijaya, itu sedang berada di luar, lalu mendengar Singosari itu kembali, kemudian mendirikan kerajaan Mojopahit dengan membabat hutan. Ceritanya ketika membabat hutan, Raden Wijaya menantunya Kertanegara itu, ya menantu Kertanegara itu dibantu datang tentara Tartar yang mau balas dendam ke Singosari. Tapi akhirnya diarahkan untuk menyerang Jayakatwang. Akhirnya Jayakatwang terkalahkan lagi, tapi Raden Wijaya tidak mau mendirikan istana di Kediri ataupun di Singosari, tetap mendirikan istana atau pusat kerajaan di hutan yang tempat membabat itu, yaitu Alas Terik yang sekarang menjadi istilah Trawulan. Nah, itu perkembangan Mojopahit awal, membuka hutan, satu perjuangan. Nah, Mojopahit berjalan sampai 8 generasi, artinya 8 keturunan. Tetapi di dalam 8 keturunan ini terjadi pergantian raja atau suksesi 13, sehingga sampai raja terakhir, yaitu raja yang ke-13, tapi bergelar Prabu Brawijaya kelima. Karena apa? Prabu Brawijaya kelima sebagai raja ke-13, kenapa dengan titel Brawijaya kelima? Karena sebelumnya belum ada istilah Brawijaya. Brawijaya itu dimulai dari Raja Kusumawardhani atau Kencana Wungu, suaminya Wikramawardhana. Wikramawardhana putranya Resi Maudoro. Resi Maudoro situsnya ada di Palu Ombo, yaitu Kamar Wulan. Wikramawardhana itu Kamar Wulan, putra Jombang. Putra Jombang itulah yang menjadi Raja Mojopahit bersama dengan istrinya Kencana Wungu atau Kusumawardhani membangun istilah yaitu Brawijaya. Maka sampai raja terakhir adalah 5, jadi Brawijaya kelima. Itu intinya, itu situsnya ada. Nah, kemudian raja terakhir di Mojopahit ini, Prabu Brawijaya, dalam buku-buku literasi sejarah itu putranya sangat banyak. Ada yang mengatakan 117 orang anak, istrinya banyak. Nah, kemudian ada yang mengatakan 110 dan lain sebagainya. Artinya bahwa keturunannya ini memang benar-benar melahirkan satu kalangan bangsawan di tanah Jawa, Madura, dan Sumatera, Kalimantan. Juga bangsawan Majapahit. Ini salah satu dari putri atau permaisurinya bernama Putri Cempo.
ya, istilahnya Putri Cempo karena dari kerajaan Campa. Nama aslinya adalah Anorowati. Anorowati itu dikenal dengan Putri Cempo dari kerajaan Cempo yang sudah muslim. Ya, itu sejarahnya nanti sampai Raden Ahmad yang kemudian menjadi Sunan Ampel itu adalah dari Cempo yang datang ke Mojopahit. Nah itu Permaisuri Brawijaya kelima Putri Cempo ketika baru datang dari Cempo ke Mojopahit, yaitu istananya berada di daerah Trawulan, itu tidak langsung ke Trawulan, tapi beradaptasi dulu dengan budaya dari masyarakat Mojopahit. Maka minta dibikinkan pesanggrahan tempat tinggal sementara Putri Cempo itu yang sudah beragama Islam itu di Menturo, atau Mentoro. Di sana ada pesanggrahan Putri Cempo. Kenapa? Karena di Menturo itu ya sesuai temuan arkeologi ada patok-patok kapal. Jadi itu pelabuhan dari kali mana atau sungai mana. Ternyata di situ ada kali Gakon, tapi sekarang sudah mati kalinya. Itu menuju ke arah Brantas. Jadi tamu-tamu yang datang dari luar mau ke Mojopahit melalui jalan air yaitu Kali Brantas, belok ke kiri melalui Kali Gakon dan berhenti di pelabuhan Menturo. Nah disitulah maka Putri Cempo meminta dibikinkan pesanggrahan sementara di Menturo. Situs-situsnya banyak. Nah, itu kita gali betul. Nah, kemudian dalam konteks keturunan, ya kita langsung aja ke fokus nanti sampai ke Pondok Selawe ini. Prabu Brawijaya kelima dengan Permaisuri Putri Cempo memiliki keturunan 4. 1 yaitu Kebo Kenowo atau Sunan Pengging. Yang kedua Raden Arya Lembu Pengarso, Adipati Madura. Yang ketiga adalah Raden Arya Lembu Peteng, Adipati Madura itu tadi. Yang ketiga Lembu Pengarso, maaf. Yang kedua Lembu Peteng, Adipati Madura. Ketiga Lembu Pengarso dan yang terakhir Raden Arya Gugur. Ini putra dari Putri Cempo sebagai Permaisuri Brawijaya kelima. Nah, Permaisuri Brawijaya kelima namanya Ratu Pembayun. Ya, putranya Permaisuri Ratu Pembayun. Kemudian dengan Adipati Penting Handayaningrat menurunkan Kebo Kenowo atau Sunan Pengging, dan Sunan Pengging menurunkan Joko Tingkir atau Mas Karebet dan Cide Amoh. Nah, Cide Amoh atau Mas Karebet ini menjadi menantunya Sultan Trenggono, putra keturunan dari Raden Patah di Demak, Kerajaan Demak. Nah, kemudian terjadi tragedi keturunannya Prawoto, yaitu keturunan Trenggono, yaitu Raden Prawoto dibunuh oleh Arya Penangsang. Tapi Arya Penangsang dibalas oleh Joko Tingkir. Akhirnya Raden Penangsang kalah dan istana atau kerajaan Demak, istananya dipindahkan ke Pajang. Maka lahirlah Kasultanan Pajang. Joko Tingkir bergelar Sultan Hadiwijoyo. Itu Joko Tingkir. Nah, Joko Tingkir setelah menjadi Sultan di Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijoyo memiliki putra, yaitu Pangeran Benowo. Tapi Pangeran Benowo tidak mau menjadi raja, tidak mau menjadi sultan, meneruskan ayandanya, maka kekuasaannya diberikan kepada keponakannya. Itu namanya Panembahan Senopati. Nah, Panembahan Senopati memindahkan kerajaan atau kesultanan bukan di Pajang tapi ke arah barat. Itu dulunya Alas Mentaok ya, tapi dibikin sebagai pusat kerajaan, maka lahirlah kerajaan dengan nama Mataram, Jogja. Jadi yang sudah era Islam, Mataram, Jogja yang sudah era Islam. Kalau Sendok tadi adalah Mataram kuno yang masih era Hindu dan Buddha, tapi sama-sama Mataramnya. Nah, kemudian Pangeran Benowo memiliki putra dari
di sini sudah saya susunkan satu, nanti Abah mungkin akan diketik. Saya bacakan aja ya. Coba pikir. Kemudian Pangeran Benowo menurunkan Pangeran Sumbu ya, putranya Pangeran Benowo. Pangeran Sumbu menurunkan ya Raden Ahmad. Raden Ahmad menurunkan Raden Abdul Jabbar. Raden Abdul Jabbar menurunkan ya Raden Abdus Salam. Inilah Raden Abdus Salam ini yang dikenal dengan Mbah Soihah, yang mendirikan pondok pertama di Jombang, di Gedang atau Gedangan, yang disebut dengan Pondok Selawe. Mengapa disebut Selawe? Karena waktu itu muridnya baru 25 orang. Maka disitulah kemudian dikenal dengan Pondok Selawe. Nah kemudian Mbah Soihah atau Raden Abdul Salam ini memiliki putri, jadi tidak memiliki anak laki-laki, memiliki putri 2. Yang pertama adalah ya, satu bernama Layinah. Layinah ini dinikahkan dengan santri yang jenius dari Mbah Soihah, yaitu bernama Baus atau Kiaius Usman. Kiaius Usman, makamnya apa ya? Ayo Usman. Nah, terus kemudian putri yang kedua namanya Fatimah, dinikahkan juga dengan murid yang jenius tadi, bernama Mbah Said. Itu nanti juga menurunkan Mbah Hasbullah. Mbah Hasbullah inilah yang kemudian sebagai kiai atau pimpinan pondok pesantren, penerus dari Pondok Selawe ya. Tetapi karena banyak sekali gudang-gudang beras dan gudang-gudang padinya, maka akhirnya Pondok Selawe ini di perkembangannya banyak masyarakat yang menyebut nama pondoknya menjadi Pondok Tambak Beras. Tambak itu apa artinya? Tambak itu tumpukan gudang. Kalau kali mau dibentuk itu ditumpukin dulu bentukannya dengan tambak itu, jadi dikumpulkan. Tambak itu pengumpulan beras. Nah, jadi benar-benar kaya raya beliau Mbah Hasbullah. Maka jadilah pondok ini menjadi sampai sekarang dengan istilah Pondok Tambak Beras. Ini sejarahnya. Artinya kalau dilihat dari segi keturunan itu tadi, ya Pondok Tambak Beras ya tidak ada bukan terputus, tapi merupakan bagian daripada sejarah Mojopahit dan juga bagian dari perjalanan sejarah Empu Sendok di Tabelang. Di sana ada prasasti Watu Gilang. Itu pertama. Jadi inilah sejarahnya tambak beras. Nah, kemudian ini mungkin ada yang tanya, ini dongeng apa legenda apa mitos? Jadi kan seperti itu ya. Saya nyatakan bahwa ini adalah sejarah yang benar dan didukung oleh fakta sejarahnya. Itu adalah prasasti atau peninggalan purbakala. Semuanya menunjukkan adanya itu. Nah, Jombang yang kaya raya, situs-situs peninggalan purbakala yang menunjukkan adanya kerajaan itu, kalau kita teliti dan kita pelajari, dapat kita bagi dalam istilah 4 kategori, yaitu situs-situs di era zaman kerajaan Medang. Antara lain, nanti masih banyak ya, antara lain situs Watu Galuh ya, situs Watu Gilang, situs Poh Linting di Perak, itu juga peninggalan Empu Sendok. Kemudian situs Jaya Stamba atau Jaya Stamba di Anjuk Ladang, itu juga era Empu Sendok. Kemudian situs Alas Antan di situ ada tempat suci
Musendok mendirikan Tengku Suci disebut Waharu. Nah, dari kata Waharu di era Mojopahit dijadikan nama candi menjadi Candi Brahu. Gitu. Candi Brahu itu bukan didirikan zaman Mojopahit. Zaman Mojopahit tinggal meneruskan, tapi didirikan pada zaman Musendok karena di sana ada prasasti Alas Antan yang bertahun caka 939. Sedangkan Musendok mendirikan kerajaan di Medang 929. Jadi 10 tahun setelah beliau berkuasa mendirikan tempat suci dan diberi tanda dengan prasasti Alas Antan. Nah, kemudian prasasti untuk memberitahu kepada daerah yang jauh yaitu di daerah Malang. Maka Empu Sendok memberitahu bahwa beliau berkedudukan di Tembelang. Di sana disebutkan ada prasasti Turian, yaitu sekarang menjadi desa Turen, kecamatan Turen, Pak. Ya, itu salah satu asalnya. Kemudian situs Gua Made. Tadi saya sebutkan bahwa itu situs tempat persembunyian Erlangga. Itulah situs-situs zaman Mojang. Kemudian ada situs-situs zaman Mojopahit di Jombang juga banyak. Antara lain situs Candi Rimbi di Wonosalam, Candi Rimbi. Ya, kemudian situs Putri Cempo yaitu di Menturo. Kemudian situs Damar Wulan di Palombo. Nah, disinyalir dalam sejarah Mojopahit, Raja Mojopahit yang sudah katakanlah sudah tertarik dan mungkin sudah memeluk Islam waktu itu adalah Kusumawardhani atau Kencana Wungu, istrinya Damar Wulan. Itu diberikan beliau sudah masuk Islam. Maka beliau petirasan atau makamnya berada di wilayah makam Troloyo di dekatnya makam Syekh Jumadil Kubro. Di sana ada makam Kencana Wungu dan Anjas Moro. Anjas Moro juga putri Jombang, ya, yang menjadi Sri Kandinya Mojopahit. Ya, menyelamatkan Mojopahit melawan Menak Jinggo, menang, Mojopahit selamat. Jasanya diabadikan namanya menjadi sebuah nama gunung, yaitu Gunung Anjas Moro. Tahu nggak Gunung Anjas Moro? Ada di Wonosalam. Berdekatan dengan Gunung Anjas Moro. Itulah jasa Putri Jombang Anjas Moro sebagai Sri Kandinya Jombang era Mojopahit, diabadikan namanya dengan sebuah gunung sampai sekarang kita mengenal. Nah, itulah situs-situs zaman Mojopahit. Kemudian situs-situs Damar Wulan di Palombo tadi, situs Linggayoni. Apa itu Linggayoni? Tempat persembahan para pendeta Patarsi era Mojopahit yang merupakan titik batas ibu kota Mojopahit. Ya, ibu kota Mojopahit itu tidak hanya Trawulan tempat istananya, tapi ibu kotanya yaitu wilayah ibu kota. Kalau mungkin sekarang supaya gampang, DKI-nya Mojopahit, ada DKI ibu kotanya Mojopahit itu luasnya 99 km persegi, panjangnya 11 km, lebarnya 9 km. Di mana titik-titik batasnya itu? Ada 4 titik batas. Satu di Menturo, yaitu disingkari sebagai pintu gerbang masuk ke Mojopahit. Jalan kaki kalau sudah sampai di Menturo, tamu-tamu itu mau masuk ke wilayah Kraton itu jalan kaki. Kemudian titik yang kedua wilayah ibu kotanya di Japanan. Di sana juga ada bangunan batas namanya Linggayoni di Kecamatan Mojowarno. Desanya Desa Japanan dekat Mojodimur. Nah, itu. Nah, dari sana ditarik ke timur, walaupun sekarang sudah ditarik ke timur, nanti di sana sampai Desa Lebak Jabung. Ya, Lebak Jabung di sana juga ada Tugu Linggayoni sebagai titik batas ibu kota. Dari Lebak Jabung ditarik lagi ke utara ke Kecamatan Suko. Di sana ada di situs namanya situs Klinterjo di Desa Pakih. Itu disinyalir situsnya Tribuana Tunggadewi, Raja ketiga Mojopahit.
Nah, itu di sana. Di sana juga ada bangunan Linggayoni. Nah itulah. Jadi ibu kotanya Mojopahit, DKI-nya Mojopahit tidak hanya Trawulan, tetapi yang kondisi sekarang menjadi yaitu Kecamatan Trawulan, Kecamatan Suko, Kecamatan Jatirjo Dagung, dan Kecamatan Sumobito, Kecamatan Mojowarno, dan Kecamatan Mojo Agung. Bahkan kalau diperbandingkan luasnya wilayah ibu kota Mojopahit 60% adalah di wilayah Jombang. Nah, wilayah Jombang di dalam era Mojopahit diberi kedudukan atau diberi titel dengan keturunan Mataram, maka disebut Bre-Mataram atau bangsawan Mataram. Karena bangsawan dari keturunan Busen dari Kerajaan Mataram. Inilah situs-situs yang ada. Kemudian situs-situs zaman Kesultanan. Antara lain adalah situs Pangeran Kuno di Wonomerto, itu sudah masuk zaman Kesultanan. Jadi zaman era Islam, setelah Mojopahit runtuh, kemudian masuk ke era Islam dan Demak sampai zaman Kesultanan, itu antara lain adalah situs Pangeran Benowo. Kemudian situs Pondok Selawe. Situs Pondok Selawe ini memiliki nilai sejarah yang luar biasa. Sebagai titik awal berdirinya pondok pesantren yang pertama di Jombang, mungkin di Nusantara. Yang namanya pondok pesantren adalah di Pondok Selawe. Sejarahnya tadi sudah saya ceritakan siapa yang mendirikan. Kira-kira itu. Kemudian situs makam-makam ulama atau kiai banyak. Kiai-kiai sepuh yang tersebar di wilayah Jombang. Kemudian situs tempat-tempat ibadah atau masjid-masjid kuno banyak. Lahirlah. Jadi di era Kesultanan lahirlah intelektualitas atau marwah jeniusnya wilayah Jombang itu dalam bentuk dan wujud pesantren. Intelektualitas di era Kesultanan dilambangkan atau didominasikan dengan bentuk pesantren. Jadi santri, muridnya adalah santri. Kira-kira itu. Jadi kalau ini muridnya adalah santri, yang korelasinya dengan dulu adalah pendidikan santri adalah murid, tapi sekaligus adalah abdi daripada kiai atau ulama. Jadi tidak hanya sekedar murid. Kalau di sekolah umum mungkin ya antara guru dengan murid nggak ada hubungan batin. Bahwa Pak Kiai menganggap bahwa adik-adik ini adalah anak-anak ini adalah anaknya sendiri. Ya. Kalau di dalam sistem pendidikan mungkin antara murid dengan Pak Guru dada halo kan gitu. Tapi di dalam pondok pesantren tidak. Disitulah dilakukan satu peradaban pesantren yang sangat halus dan sangat normatif, yaitu ketaatan antara murid dan kebaik kepada Pak Kiai dan kebaikan Pak Kiai kepada murid yang menganggap bukan orang lain. Kalau di pendidikan umum mungkin tidak begitu jiwanya. Inilah perbedaan antara budaya santri dengan budaya pendidikan intelektual atau pendidikan umum. Kira-kira seperti itu. Lalu situs di era kolonial zaman Belanda. Karena Jepang di Jombang juga pernah dijajah zaman Belanda. Ketika Indonesia di Belanda meninggalkan situs-situs atau peninggalan zaman Belanda antara lain adalah situs Beringin Condong. Jadi Beringin Condong ditanam ketika Jombang menjadi kabupaten yang pertama. Pecahan dari Mojokerto. Dulunya Jombang ikut Kasidenan Mojokerto atau Ahdeling Mojokerto. Tapi setelah dibangun pabrik gula dan maju, maka Jombang berdiri sendiri jadi kabupaten. Itu sebagai tanda lahirnya kabupaten Jombang. Itu Belanda menanam atau bupati menanam pohon beringin yang sekarang dikenal dengan beringin condong. Itu situs peninggalan. Dan ada lagi situs kepatihan. Bupati pertama
Ya, bupati pertama yang menjadi Bupati Jombang itu adalah keturunan dari Bupati Mojokerto. Itu makamnya sekarang adalah di makam Kepatian Kasepuhan. Itu ada situsnya. Kemudian situs pabrik gula, baik cukir maupun gudang baru ya. Nah itu situs juga itu. Artinya tangga peninggalan zaman Belanda. Kemudian ada lagi yaitu situs stasiun kereta api. Itu yang masih bisa dilihat. Itu situs peninggalan zaman Belanda. Jadi kira-kira. Artinya Jombang berkembang menjadi kota santri adalah suatu proses perjalanan yang panjang. Kemudian situs zaman kemerdekaan. Setelah merdeka, bagaimana peran Jombang? Ternyata ada satu peristiwa yang memiliki nilai historis. Itu antara lain adalah adanya situs Pondok Pesantren Kebu Ireng, di mana beliau pendirinya adalah Bapak Kyai Hasyim Asy'ari, memiliki putra bernama Wahid Hasyim. Wahid Hasyim menjadi anggota, kalau bahasa Jepangnya Dekurichu Jubi Yosake, atau dalam bahasa Indonesia adalah panitia penyelidik persiapan usaha kemerdekaan BPUPKI. Itu Wahid Hasyim yang tugasnya BPUPKI ini merumuskan naskah konsep bagaimana negara Indonesia mau berdiri. Konsepnya bagaimana? Ya, ternyata konsep itu yang kemudian dihasilkan oleh BPUPKI, ya, panitia pejabat kemerdekaan Indonesia itu sekarang kita kenal dengan istilah Undang-Undang Dasar 45. Beliau Bapak Wahid Hasyim ikut merumuskan naskah Undang-Undang Dasar 45. Artinya apa? Bahwa santri memiliki andil berdirinya NKRI. Nah, kalau santri sudah memiliki andil berdirinya NKRI, sudah mendirikan, apa mau dibiarkan? Ya tidak. Maka benar sekali kalau santri sekarang memiliki semboyan NKRI harga mati, karena ikut mendirikan. Kalau sudah mendirikan, sudah nanam, nggak dirawat gimana? Jadi kira itulah konsepnya. Nah, kemudian tidak hanya mendirikan, mau mempertahankan. Begitu NKRI yang didirikan, termasuk di dalamnya adalah Bapak almarhum Wahid Hasyim meninggal. Nah, saya sudah meninggal. Kemudian di era menegakkan kemerdekaan, Belanda datang mau menghancurkan republik, ya. Beliau Hasyim Asy'ari diminta oleh Bung Karno mengeluarkan satu fatwa jihad. Apa itu fatwa jihad? Itu memerangi kezaliman yang dilakukan oleh tentara Belanda dan sekutu mau menghancurkan republik. Ini jihadnya Kyai Hasyim Asy'ari adalah untuk mempertahankan negara, bukan jihad sembarang jihad. Kalau sekarang istilah jihad digunakan, teman-temannya nggak, saya nggak senang sama teman dengan dalih agama, saya jihad. Tapi jihad yang benar sudah dilakukan oleh almarhum sesepuh yaitu Kyai Hasyim Asy'ari. Maka lahirlah peristiwa heroik yang sekarang diperingati dengan 10 November, Hari Pahlawan. Itu antara lain didorong oleh semangat jihad mengusir penjajah, yaitu Inggris dan Belanda. Kesuksesan pada 10 November yang disemangati dengan semangat jihad, fatwa jihadnya Kyai Hasyim Asy'ari, itu sampai jenderalnya Inggris malah terbunuh. Padahal di dalam sejarah perang dunia, Inggris sebagai negara yang besar yang terkenal kekuatan militernya luar biasa, belum pernah pangkatnya itu pangkat mayor ke atas meninggal, belum pernah. Nah ini di Indonesia jenderalnya meninggal, maka menyerah Inggris. Kak wani-wani, wah kak wani-wani apa? Jauh bagus. Akhir-akhir itu. Nah ini
ini analisa. Nah nanti kita masuk ini kan sebagai prospektus lah, sebagai perkenalan perdana. Nanti kemudian masuk bab 3-nya nanti adalah analisa dan pendalaman. Ini tidak bisa kita sampaikan dalam waktu yang singkat. Tapi ini nanti beliaunya kami mohon agar hasil analisa daripada ini dituangkan di dalam sebuah buku. Silakan nanti bukunya betul apa yang pas. Kira-kira seperti itu. Sehingga nanti pondok pesantren Tapak Beras ini memiliki karya, ya, karya mengingatkan kepada sejarah bangsa dan sejarah bagaimana perjalanan Jombang menjadi kota santri. Sudah jelas tadi. Nah, selanjutnya nanti bab keempat adalah kesimpulannya sangat sederhana, yaitu bahwa sesungguhnya dimensionalitas atau bentuk yang sejati atau jati diri daripada Jombang adalah sebagai kota santri dengan semboyan Jombang beriman, menggambarkan perjalanan sejarah peradaban dan kultur yang bersifat sosio-religius masyarakat yang beragama. Itu baik dari sejak Ibu Sendok maupun sampai sekarang menjadi kota santri. Intinya adalah masyarakat yang beragama, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau dalam konteks kita adalah percaya kepada Allahu Ahad. Nah itulah jadi sebagai penutup, Jombang adalah kota budaya yang memiliki landasan historis. Jadi kota budaya yang memiliki landasan sejarah, bukan dongeng, bukan legenda, bukan mitos. Ada landasan sejarahnya, ya, historisnya secara objektif dan bersifat objektif sebagai cikal bakal budaya Kawi Jawa kuno. Jadi kalau berbicara kapan budaya Jawa itu berkembang atau dikembangkan, bukan di Jogja. Kalau Jogja menerus. Yang cikal bakal budaya Jawa Kawi kuno yang digunakannya huruf caraka dan bahasa Kawi oleh Mpu Sendok. Ten pundi, Mbak? Ten Jom. Mudah-mudahan ini akan mengingatkan kita semua untuk meyakini dan mensyukuri sehingga Jombang adalah pusat jeniusitas yang sekarang dengan branding kota santri. Untuk itu urian yang singkat ini saya akhiri, dan kalau ada yang kurang mungkin sebagai manusia biasa tidak luput dari kekurangan, maka Bapak akhiri dengan wabillahi. Mungkin sebelum ditutup ada pertanyaan. Setelah itu, oke. Mungkin ini ada pertanyaan, mungkin ada pertanyaan, ya. Untuk itu, oke, kita beri kesempatan untuk pertama 3 orang, atau adil ya, supaya adil. 2 orang dulu, yaitu 1 santri pria dan 1 santri wanita, santriawan dan santriwati. Silakan siapa mau tanya, ditunggu. Gak apa-apa, ini bagian daripada mengasah ilmu. Mungkin sebelum sambil menunggu teman-teman santri bertanya, saya ingin menanyakan, kalau asal kata Jombang itu dari apa, Mbak? Ya, asal kata Jombang itu ada yang mengatakan hijau dan abang, apa betul? Ini barangkali perspektif dari panjenengan seperti apa? Oke, ini pertanyaan yang mendasar, ya. Asal usul kata Jombang, berbagai sumber menyebutkan asal usul kata Jombang, tapi hampir senafas sejiwa. Antara lain adalah cerita legenda tentang tokoh era kerajaan, jadi itu disebut dengan era
Mojopahit waktu itu, yaitu ada tokoh yang sakti di daerah Jombang bernama Suron Tanu dan Kebogica. Suron Tanu dan Kebogica ya, memiliki dua pandangan yang berbeda. Kebogica maunya menjadi pemberontak, sedangkan Suron Tanu maunya menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Bertengkar lah gitu. Hanya sama-sama sakti, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Tapi di dalam pertempuran itu dari badan masing-masing mengeluarkan sinar. Ya, sinar katanya yang satu mengeluarkan sinar merah yaitu dari Kebogica, dan sinar hijau yang dari Suron Tanu. Hanya itulah disebut, inilah mungkin asal usul kata-kata Jombang hijau abang. Nah, kemudian ada sumber lain. Ya, ketika Mojopahit runtuh, ada bantuan tentara dari Sultan Gunung Jati Cirebon, Sultan Syarif Hidayatullah. Itu membantu mengirim pasukan prajurit ya ke Mojopahit untuk menyerang Mojopahit. Jumlahnya banyak, dipimpin oleh patihnya, kalau tidak salah patihnya Amangkurat. Itu mau menyerang Mojopahit, tapi ketika sudah mau sampai ke Mojopahit, ya mau menyeberang kali di Kali Gunting di daerah Mojagung atau nama Kali Gunting ya. Itu ketika pasukannya menyeberang, tahu-tahu ada pasukan gaib, ceritanya seperti itu. Wah, itu kan cerita waktu itu ya. Ada pasukan gaib nggak kelihatan. Melempari batu-batu pada prajurit. Akhirnya prajuritnya meninggal semua. Patih sebagai pimpinan malu dan mundur. Akhirnya mundur ke barat sampai ke satu tempat. Nah, di satu tempat beliau sakit dan meninggal. Setelah meninggal, selang beberapa waktu Sunan Cirebon yaitu Syarif Hidayatullah ziarah, kalau orang Jawa nyekar ya, ziarah ke makamnya Patih itu tadi. Nah, dari kuburan Patih itu muncul tejo ya sama dengan tadi itu, sinar atau cahaya tejo warnanya abang atau merah. Maka Sunan Gunung Jati memberi nama tempat ini, saya namakan Jombang, tejo abang, karena ada sinar merah dari makom Patih Sunan Cirebon. Di mana tempatnya Jombang itu? Diperkirakan adalah di dusun Jombang. Karena di sini ada dusun Jombang, yaitu ada Jombang 1, Jombang 2, Jombang 3. Dusun. Kalau dusun kan wilayah terkecil. Kalau desa wilayah yang lebih besar daripada dusun. Kecamatan wilayah yang lebih besar lagi daripada desa. Terus kabupaten wilayah besar daripada kecamatan. Berarti wilayah ini yang sekarang kabupaten duluan mana kira-kira? Wilayah kabupaten dengan wilayah dusun. Dusun dulu, baru berkembang menjadi desa, baru berkembang menjadi kecamatan, baru berkembang menjadi kabupaten. Maka luar biasa, di Jombang ini dari dusunnya yang dusun Jombang, desanya juga ada desa Jombang, kecamatannya juga kecamatan Jombang, kabupatennya juga kabupaten Jombang. Di Indonesia tidak ada nama kabupaten yang asal usulnya dari nama dusun, desa, dan kecamatan. Hanya di Jombang. Ini patut kita syukuri. Kalau mungkin kalau kami salahkan Pak Yai, yang katanya sopo sing syukur marang rahmat atau nikmatku tak tambah nikmate, tapi sopo sing kufur marang nikmatku yo tak azab sekeras-kerasnya. Wa insyakartum. Allah itu kata Jombang, kata Jombang. Tapi Jombang di era Mojopahit sudah dikenal dengan sebutan
Buri Mataram, dan di sini diberi nama Pamget, yaitu kabupaten atau kabupaten raja kecil di bawah nama itu Pamget Jamban. Pamget Jamban. Itu di era Mojopahit. Nah ini, kalau untuk saya, antara Jombang yang tadi Jamban itu melambangkan kesuburan daripada lingkungan. Kesuburan lingkungan ini juga disebut dengan megaluh. Megaluh asal kata dari megaloh, bahasa waktu itu, bahasa Jawa kami. Megaloh, mega itu besar, luas, loh itu subur tanah sawahnya. Jadi sangat mungkin bahwa Jombang ini adalah bermakna wilayah yang sangat subur, makna Jombang. Ya silakan nanti pilih yang dari, kalau menurut saya ya yang dari dusun itu tadi, karena itu situsnya ada yang sekarang walaupun tidak ada makam, tidak ada apa-apa, tapi dari nama Jombang itu saja sudah merupakan tanda situs. Jadi yang namanya situs tidak selamanya benda purbakala, tidak, tapi nama itu juga sudah mengandung makna sejarah. Itu kalau mengupas tentang nama, kaitannya dengan sejarah dan makna daripada nama itu, ada satu teori namanya, dalam teologi itu namanya disebut toponimi, hubungan antara nama dengan wilayahnya di muka bumi. Ada dasarnya. Jadi Jombang itu ya sudah situs, walaupun nggak ada candinya, tapi kata Jombang itulah menunjukkan situs. Demikian, Pak. Ya, terima kasih. Ada yang bertanya, monggo. Saya yakin ini calon-calon intelektualitas yang disampaikan oleh bahwa Jombang adalah pusat universitas dari masa-masa empu dulu. Maka kalian mondok kita mengasihi, insya Allah mewarisi kecerdasan kearifan lokal pada masa-masa zaman sebelum Majapahit sampai saat ini, berapa abad. Pondok Ta'abah sendiri sudah hampir 4 tahun lagi, insya Allah genap 4 abad, 2 abad, maaf, 4 tahun lagi insya Allah Pondok Ta'abah sudah berusia 2 abad, berarti 200 tahun. Sebuah karunia yang besar bagi kita sebagai santri-santri Pondok Ta'abah yang bisa menikmati, melanjutkan semangat jihadnya, semangat juangnya, semangat nasionalismenya masa-masa pendahulu kita. Silakan, mungkin ada yang tanya, silakan. Kalau sudah pas, ada yang tanya? Pas. Ya sementara itu dulu sudah pas 1 jam. Yang saya katakan tadi adalah 1 jaman, ternyata Allah mentakdirkan persis jam 3 dan dimulai jam 2 siang tadi. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kita. Ya, semoga semangat ya mengembangkan ilmu-ilmu sejarah ini tidak hanya sebatas didengarkan, tapi kalau bisa dicatat kemudian dikembangkan menjadi buku. Nah, mudah-mudahan Anda bisa mewariskan nilai-nilai kesejarahan masa-masa lalu kepada generasi-generasi yang akan datang. Ada pertanyaan? Masih ada? Kalau sudah, sesi kedua waktunya sudah habis. Mungkin di waktu sama kita undang lagi ya Mbak Surya, mudah-mudahan kita suatu saat kita undang lagi insya Allah. Ya, mudah-mudahan bisa mengembangkan semangat keilmuan pada santri-santri untuk menyayangi masa-masa dahulu sebagai bentuk mewarisi nilai-nilai kesetiaan dan kesetiakawanan kita. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan nanti tambah beras semakin barokah. Penjelasan dari oh ya, ada semacam ini penjelasan Pak Surya. Nah, siapa yang nanti sulit yang catatannya terbanyak nanti dibawa ke dalam
nanti insya Allah akan dapat hadiah spesial. Sudah disiapkan ya, itu sudah disiapkan hadiahnya langsung. Alhamdulillah. Nanti tolong dikumpulkan yang merasa paling banyak bisa disampaikan kepada Bu Eti, nanti akan dapat hadiah apa? Umroh apa haji? Spesial. Ada hadiah spesial. Kalau boleh umroh dan haji maka hadiahnya dialihkan yang lain. Ada, silakan nanti dikumpulkan ya, yang putih dikumpulkan siapa koordinatornya, yang laki-laki juga dikumpulkan. Yang tulisannya banyak, mungkin suku kapalnya banyak akan dapat hadiah, insya Allah. Siapkan hadiahnya. Kemudian mudah-mudahan ke depan akan menambah kekuatan spiritualitas kita. Ternyata kita hidup dan menghirup udara di tempat yang tidak salah, insya Allah. Yakni di tempat-tempat yang memiliki nilai-nilai kesedaran yang tidak terputus, yang tidak terputus dari masa-masa yang lalu, dari empu-empu, dari resi-resi, dari ulama-ulama berkaliber internasional. Mungkin harus dikembangkan sampai penyerangan pasukan kebolehan, bagaimana Gajah Mada, bagaimana Joko Tinggi dan sebagainya, mungkin lebih luas lagi. Tapi ini karena kita terbatas oleh waktu, mudah-mudahan masih ada kesempatan untuk melanjutkan kembali. Amin, amin. Mari kita tutup dengan bacaan kitab. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kemudian mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.